Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini Minggu 15 Agustus 2021 kita memulai ibadah keluarga online secara sederhana. Mari kita memuji Tuhan, menyanyikan Kidung Jemaat 2 bait pertama, Suci, Suci, Suci. Fotum dan salam. Ibadah keluarga ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Tema ibadah minggu hari ini adalah makanan dan minuman sejati. Melalui tema ini, kita diajak untuk percaya pada karya Tuhan Yesus sebagai roti hidup yang telah mengorbankan tubuh dan darahnya untuk keselamatan umat manusia. Tubuh dan darah Kristus tersebut menjadi makanan dan minuman rohani agar kita dapat hidup sesuai dengan perasaan dan pikiran serta teladan Kristus. Kita menyanyikan NKB 84 bait pertama, Ku berikan bagimu tubuhku darahku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Ajar kami Tuhan untuk menghargai dan mensyukuri anugerah pengorbanan tubuh dan darah Kristus di kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan kami dari dosa dan maut. Sehingga kami berani dengan tegas menolak setiap godaan dari si jahat. Dan kami dapat tetap taat dan setia melakukan firman Tuhan, hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat 29 bait pertama, Di Muka Tuhan Yesus.
Berita anugerah terambil dari Efesus 1 ayat 7. Efesus 1 ayat 7 berbunyi demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita menyanyikan Kidung Jemaat 379 bait pertama, yang mau dibimbing oleh Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja memberi kami hikmat agar kami mengerti firman Tuhan dan memberikan kepada kami hati yang taat dan setia untuk melakukan firman Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami, sehingga kami dapat menghayati dan mengaktualisasikan pesan firman Tuhan pada minggu ini, yaitu Yesus Kristus sebagai roti hidup yang menjadi makanan dan minuman sejati. Hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 51 sampai 58. Injil Yohanes 6 ayat 51 sampai 58. Berbunyi demikian. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Makanan dan minuman sejati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Pembahasan tentang Tuhan Yesus sebagai roti hidup dalam bacaan firman Tuhan, yaitu Injil Yohanes 6 ayat 51 sampai 58, sudah
merupakan pembahasan yang ketiga, dimulai dari Minggu 1 Agustus 2021 sampai hari ini, Minggu 15 Agustus 2021. Pada ayat 51, bacaan hari ini Tuhan Yesus menyatakan, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Jika kita perhatikan, pernyataan Tuhan Yesus ini memang mengundang respon dari orang-orang Yahudi yang mendengarkan saat itu, yaitu, bagaimana bisa Tuhan Yesus memberikan dagingnya untuk mereka makan? Seorang ahli bernama Agustinus Gianto berpendapat bahwa kebingungan orang-orang Yahudi saat mendengarkan pernyataan Tuhan Yesus itu bukan karena mereka tidak memahami maksud Tuhan Yesus. Mereka sebenarnya mengerti bahwa Tuhan Yesus, baik hidupnya, ajarannya, karyanya, menjadi bekal bagi mereka menuju kehidupan kekal di kerajaan sorga. Namun, mereka sulit menerima kebenaran itu karena mereka terhambat atau terhalang oleh tradisi mereka yang sudah turun-temurun, bahwa hanya dengan mematuhi semua hukum Taurat dan segala peraturan agama Yahudilah mereka dapat memperoleh kehidupan kekal di kerajaan sorga. Demikian juga dengan kita sebagai umat Tuhan di zaman now ini. Maksud pernyataan Tuhan Yesus sebagai roti hidup ini adalah ia rela mengorbankan tubuh dan darahnya di kayu salib untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa dan maut, sehingga umat manusia yang percaya kepadanya memperoleh kehidupan kekal di kerajaan sorga. Namun yang terjadi, persoalan manusia termasuk kita di zaman ini adalah, apakah kita bersedia makan dagingnya dan minum darahnya? Apakah yang dimaksud dengan makan dagingnya dan minum darahnya? Yaitu bahwa seluruh kehidupan kita, baik hati, pikiran, tenaga, waktu, kemampuan, talenta atau karunia, setiap rencana dan seluruh tindakan dan karya hidup kita harus menyatu selaras dengan Tuhan Yesus. Dengan kata lain, kita harus hidup di dalam Kristus dan Kristus hidup di dalam kita. Hal ini dapat kita baca dari pernyataan Tuhan Yesus pada ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu." Dan pernyataan Tuhan Yesus pada ayat 54, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman." Di tengah kehidupan kita secara khusus menghadapi pergumulan pandemi COVID-19 dan persoalan lainnya, mari kita menghayati bahwa sebagai orang-orang Kristen, kita senantiasa makan daging Kristus dan minum darah Kristus. Apa maksudnya? Yaitu kita senantiasa hidup di dalam Kristus dan Kristus hidup di dalam kita. Kita hidup di dalam Kristus berarti bahwa semua pikiran, perasaan, kemampuan, talenta atau karunia, waktu, tenaga, setiap rencana, tindakan dan seluruh karya hidup kita harus selaras dengan pikiran, perasaan, rencana,
dan karya hidup Tuhan Yesus. Dengan demikian, kita senantiasa menjalani hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan teladan Kristus. Dan Kristus hidup di dalam kita, berarti bahwa kita dipakai oleh Kristus menjadi alatnya, menjadi bejana yang Tuhan pakai untuk menghadirkan atau menyatakan setiap rancangan, setiap kehendak dan firman Tuhan di dalam kehidupan ini, sehingga seluruh kehidupan kita memberi makna dan dampak yang sesuai dengan kehendak rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita bersama dengan keluarga, jemaat, masyarakat, bangsa, negara, dan bahkan dunia ini. Karena itu, dengan kita memahami bahwa tubuh Kristus adalah makanan dan darah Kristus adalah minuman sejati, itu berarti bahwa pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang telah menyerahkan tubuh dan darahnya untuk menebus dan menyelamatkan kita dari dosa dan maut. Hal itulah yang memberikan makna dan dampak bagi kehidupan kita, bahwa kehidupan kita senantiasa diselamatkan, dipimpin, ditolong, dan disertai oleh Tuhan. Sehingga kita mau senantiasa hidup di dalam Kristus. Dan kita menghayati bahwa pengorbanan Tuhan Yesus untuk keselamatan kita juga berarti merupakan panggilan hidup kita, agar hidup kita dapat menjadi garam dan terang, menjadi saksi Kristus secara nyata bagi orang-orang di sekitar kita, bagi kehidupan dan dunia ini. Bagaimana kita menghadirkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kebenaran, dan jalan keselamatan yang Tuhan nyatakan untuk kehidupan di dunia ini. Mari kita menghayati, mensyukuri, dan mengaktualisasikan makanan dan minuman yang sejati ini, sehingga hidup kita berkenan bagi Tuhan dan kita senantiasa hidup memuliakan nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Pengakuan iman rasuli. Bersama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan yang melandasi persembahan syukur kita dari 1 Tawari 16 ayat 29. 1 Tawari 16 ayat 29 berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan
dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 385, bait 1 dan bait kedua, Burung Pipit yang Kecil. Kita berdoa syafaat. Tuhan, saat ini kami bersatu hati berdoa bagi anak-anak-Mu, saudara-saudara seiman atau anggota keluarga kami yang saat ini sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit, di antaranya Ibu Esther Joko di Rumah Sakit Karyadi Semarang, dan saudara-saudara seiman kami atau anggota keluarga kami lainnya yang dalam pemulihan menjalani rawat jalan di rumah. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati semua tindakan dan pengobatan medis yang diberikan. Tuhan menolong dan memberkati keluarga yang turut mendampingi, merawat, dan memberikan perhatian kepada anak-anak-Mu yang sakit atau dalam pemulihan ini. Engkau bahkan bekerja secara nyata dan langsung untuk menjamah dan mengurapi setiap bagian tubuh anak-anak-Mu yang sakit ini. Dan Tuhan sanggup untuk menggantikan sel-sel yang rusak dengan sel-sel yang baru, sehingga dapat memberikan kesembuhan dan kesehatan yang baru kepada anak-anak-Mu ini, Tuhan. Kami mau berdoa, Tuhan, bagi para orang tua kami yang sudah lanjut usia, agar mereka senantiasa hidup taat dan setia di dalam Tuhan, agar mereka senantiasa bersukacita, hidup dalam damai sejahtera, diberikan kesabaran dan semangat dalam menjalani seluruh kehidupan dan aktivitas mereka. Mereka boleh terus hidup di dalam Kristus dan Kristus hidup di dalam mereka, sehingga hidup mereka memuliakan Tuhan dan menjadi berkat. Kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun di dalam sepekan. Kami bersyukur berterima kasih atas anugerah, pertolongan, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan dalam seluruh hidup mereka. Tuhan memberkati kesehatan mereka, Tuhan memberkati kehidupan rohani mereka, Tuhan memberkati studi pekerjaan mereka, Tuhan memberkati kehidupan keluarga mereka, Tuhan memberkati semua perjuangan mereka mengatasi segala pergumulan hidup. Kami percaya Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan kemampuan dan kekuatan agar mereka dapat menyelesaikan semua persoalan hidup, dan mereka boleh mengalami kemenangan, pemulihan, dan berkat-berkat Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa bagi kehidupan keluarga kami, Tuhan. Kami bersyukur berterima kasih Engkau senantiasa hadir, menolong, menyertai, memulihkan, melindungi dan memberkati keluarga kami. Tuhan, berkatilah kesehatan keluarga kami, berkatilah relasi keluarga kami agar hidup di dalam keharmonisan, kerukunan, dan kedamaian. Tuhan, berkatilah usaha pekerjaan dan perekonomian keluarga kami, agar kami boleh terus tekun semangat dan kami boleh diberikan jalan keluar, diberikan kemudahan, kelancaran dalam mengerjakan semua tugas dan tanggung jawab pekerjaan usaha kami. Dan Tuhan akan mencukupkan setiap kebutuhan keluarga kami. Bahkan Tuhan pakai keluarga kami yang Engkau berkati, agar kami boleh menjadi saluran berkat bagi sesama kami di tengah pandemik ini. Tuhan, kami berdoa bagi pendidikan dan pekerjaan anak, menantu, dan cucu-cucu kami. Kami percaya sekalipun mereka masih harus belajar secara online,
dan mereka harus menghadapi segala tantangan di dalam pekerjaan di tengah pandemik ini. Tetapi mereka senantiasa ditopang, diberkati, ditolong Tuhan dalam menjalankan semua tugas pendidikan dan pekerjaan mereka. Mereka diberikan kepandaian, kemampuan, dan diberikan keberhasilan dalam menjalani studi dan pekerjaan mereka. Karena kami percaya Tuhan mempunyai rancangan yang penuh damai sejahtera, rancangan yang penuh harapan bagi anak, menantu, dan cucu-cucu kami. Tuhan lindungi mereka, jauhkan dari mara bahaya, dari pengaruh atau pergaulan buruk. Tuhan lindungi mereka dari virus corona. Kami berdoa juga Tuhan bagi kehidupan anggota keluarga kami yang merindukan pasangan hidup. Kami percaya di dalam masa penantian mereka, Tuhan mempersiapkan mereka di dalam segala hal. Dan pada waktunya Tuhan akan pertemukan dan persatukan mereka di dalam kehidupan pernikahan dan rumah tangga yang bahagia, yang senantiasa hidup dipimpin oleh Kristus. Tuhan memberkati kehidupan keluarga anak kami yang merindukan keturunan anak. Tuhan menolong mereka, mempersiapkan segala kebutuhan keluarga mereka. Tuhan berkati buah kandung mereka sehingga mereka boleh menerima anugerah keturunan anak, dan mereka boleh menjadi ayah dan ibu yang bertanggung jawab, penuh cinta kasih seturut kehendak Tuhan, dan mereka boleh hidup bahagia di dalam keluarga mereka bersama anak-anak mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi setiap perjuangan keluarga kami mengatasi pergumulan hidup keluarga kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan keluarga kami. Tuhan selalu menolong kami dengan cara dan waktu Tuhan yang begitu indah dan ajaib. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan memberikan ketekunan, kesabaran kepada kami. Tuhan berikan kami kemampuan mengatasi semua pergumulan kehidupan keluarga kami. Dan kami percaya keluarga kami akan terus dipulihkan Tuhan dari waktu ke waktu. Bahkan keluarga kami memperoleh keberhasilan dan kemenangan yang sejati. Ajar kami menjadi keluarga yang senantiasa menjadikan Yesus Kristus sebagai makanan dan minuman yang sejati. Tuhan, saat ini kami mau berdoa bagi persembahan yang telah terkumpul sebagai ungkapan syukur kami atas semua berkat dan pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati persembahan yang telah terkumpul ini. Tuhan berkati dan pakai GKI Rembang yang mengelola persembahan ini sehingga dapat melaksanakan persekutuan, pelayanan, kesaksian, dan karya gereja Tuhan di tengah jemaat, di tengah masyarakat, di tengah bangsa negara, dan bahkan di tengah dunia ini. Walaupun gereja Tuhan ini masih harus menjalani peribadatan secara online, kegiatan-kegiatan yang terbatas, tetapi kami percaya Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Tuhan memberkati semua kegiatan gereja Tuhan ini, dan biarlah semua kegiatan gereja ini sungguh menjadi persembahan yang harum, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa bagi setiap program kegiatan gereja Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih GKI Rembang boleh menghayati, mensyukuri HUT emas pada saat ini Tuhan. Itu semua adalah karena campur tangan, pertolongan, pemeliharaan Tuhan di dalam seluruh kehidupan GKI Rembang. Dan kami percaya perjalanan kehidupan GKI Rembang boleh terus disertai, ditolong, dipimpin, diberkati Tuhan, dan dimampukan Tuhan untuk menjadi garam dan terang di tengah dunia ini. Tuhan, berkatilah semua program majelis, program komisi-komisi dan panitia, serta program yang bersifat klasikal dan program yang melingkupi gereja-gereja di Kabupaten Rembang dan antar lintas agama. Kami percaya Tuhan, GKI Rembang dapat dipakai Tuhan, dimampukan Tuhan menjadi saksi Kristus, menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengorbankan tubuh dan darahnya untuk keselamatan dunia, untuk keselamatan setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk Kabupaten Rembang dan bangsa negara kami.
Tuhan memberkati setiap pemimpin bangsa kami dalam mengambil setiap kebijakan, mengatasi, menangani setiap persoalan yang ada di segala aspek negeri ini. Tuhan memberkati setiap kebijakan dan program mereka. Tuhan lindungi mereka, jauhkan dari pihak-pihak yang jahat. Tuhan berkati program vaksinasi untuk penanganan COVID-19. Tuhan berkati tenaga medis yang merawat dan menangani pasien-pasien yang terpapar COVID-19, sehingga melalui penanganan medis mereka dapat memberikan pertolongan kesembuhan bagi sesama kami yang terpapar COVID. Dan kami percaya baik Kabupaten Rembang maupun bangsa negara kami dapat dipulihkan Tuhan dari waktu ke waktu. Karena itu ajar kami Tuhan untuk dapat menjadi warga masyarakat dan warga negara yang terus disiplin protokol kesehatan, mendukung setiap program kebijakan pemerintah, dan kami bergotong royong untuk menanggung setiap beban penderitaan kehidupan ini, sehingga kami boleh mengatasi dan melewati pandemi COVID-19 dan segala pergumulan yang ada dengan baik dan bijaksana. Dan kami mampu untuk menghadirkan wajah Kristus melalui setiap perkataan, perbuatan, dan pelayanan kesaksian hidup kami di tengah masyarakat, di tengah bangsa, negara, dan dunia ini. Kami serahkan Tuhan seluruh permohonan doa kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita menyanyikan lagu pengutusan dari Kidung Jemaat 436, bait pertama, Lawanlah Godaan. Pengutusan dan berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah keluarga online telah selesai. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom.